Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi pemirsa podcast Opsiku, obrolan seputar inovasi dan solusi Kulon Progo bersama saya Anissa, yang nantinya akan ditayangkan di Kulon Progo TV. Nah, pemirsa, apa kabar nih? Awal bulan Oktober ini cuaca sangat ekstrim ya. Semoga pemirsa sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober ini. Karena bulan ini adalah bulannya Kulon Progo. Dan tema hari ini sangat spesial tentang semarak hari jadi Kulon Progo ke-74. Saat ini bersama kami sudah hadir dua narasumber hebat yang luar biasa sekali. Sugeng rawuh bapak-bapak. Yes, Sugeng rawuh, matur nuwun. Yang pertama ada Pak Sekda, Sekretaris Daerah Kulon Progo selaku Ketua Panitia Hari Jadi ke-74 Kabupaten Kulon Progo, dan kemudian ada jurnalis senior kita dari Ketua Paguyuban Wartawan Kulon Progo, Bapak Asrul Sani. Sugeng rawuh Bapak. Mungkin mau menyapa pemirsa dulu Bapak. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua para pemirsa atau pendengar Opsiku Podcast Kulon Progo. Semua mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat begitu. Amin. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Yang kami hormati Pak Sekda, Ketua Panitia HUT ke-74 Kabupaten Kulon Progo. Pagi ini luar biasa. Saya punya kesempatan berbicara dengan Pak Sekda yang tangan dingin tapi luar biasa. Nanti saya akan sampaikan apa saja yang sentuhan tangan dinginnya nanti luar biasa nanti. Baik. Prinsipnya tetap semangat dan Kulon Progo maju. Amin. Kulon Progo maju, amin. Baik, langsung aja Bapak. Ini saya sudah punya banyak pertanyaan untuk bapak-bapak berdua. Ngeri ya ini Pak. Ngeri. Udah banyak ya Pak. Oke, saya mulai dari Pak Sekda terlebih dahulu. Yang pertama, Kabupaten Kulon Progo ini sudah memasuki usia yang ke-74. Usia yang sudah cukup matang dan berpengalaman bagi jalannya roda pemerintahan. Tema apa yang diusung dalam hari jadi tahun ini dan pesan apa yang akan disampaikan dalam rangkaian hari jadi tahun ini Bapak? Terima kasih. Jadi betul tahun ini Kabupaten Kulon Progo sudah memasuki usia yang ke-74. Saya kira usia 74 bagi suatu daerah ini adalah masa-masa pematangan begitu. Masa-masa yang sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan, kemudian juga menapaki, memperbaiki tantangan-tantangan yang sudah ada selama ini, sehingga harapannya tentu di usia yang ke-74 ini Kabupaten Kulon Progo sudah memiliki jati diri dan pegangan yang kuat untuk kemudian melaju ke depan, melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo ini. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun ini hari jadi yang ke-74 Kabupaten Kulon Progo kemudian merumuskan tema hari jadi tahun 2025 ini, yaitu sinergi dan kolaborasi untuk Kulon Progo harmoni. Tentu sinergi dan kolaborasi ini mencerminkan semangat bekerja sama dan juga saling mendukung antar pihak, baik pemerintah daerah, kemudian masyarakat, dunia usaha, kemudian juga para pemuda, kemudian juga komunitas-komunitas untuk kemudian mencapai tujuan atau cita-cita yang kita inginkan bersama. Cita-cita bersama tentu kita berharap Kulon Progo ini menjadi harmoni
harmoni itu terciptanya suatu kehidupan yang kemudian seimbang, tentram, kemudian juga sejahtera bagi warga masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Tentu ini akan menjadi spirit kita dalam rangka untuk kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka hari jadi yang ke-74 Kabupaten Kulon Progo tahun ini, Mbak, seperti itu. Luar biasa sekali, sinergi dan kolaborasi, sungguh menerapkan prinsip good governance ya Pak ya, melibatkan berbagai pilar. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Pak Sani. Yang pertama, dilihat dari segi pemberitaan, bagaimana pandangan rekan-rekan media terhadap peringatan hari jadi ke-74 Kabupaten Kulon Progo ini? Apakah ada pesan atau makna yang ingin disampaikan melalui rangkaian acara itu sudah tersampaikan atau belum, Bapak? Matur nuwun. Saya langsung aja. Seperti di awal saya sampaikan bahwa di tangan dinginnya Pak Sekda kaitannya pemberitaan peringatan HUT ke-74 Kabupaten Kulon Progo luar biasa. Capaian atau pemberitaan melalui semua media, baik cetak, elektronik, digital, bahkan sosmed. Bahkan yang luar biasa pas di awal-awal Pak Sekda sebagai ketua panitia melakukan jumpa pers, mengumumkan melalui semua media yang ada di bawah Paguyuban Wartawan Kulon Progo, ada 21 media Bapak. Di situ disampaikan semua rangkaian kaitannya peringatan Kabupaten Kulon Progo di 2025 ini. Artinya apa yang menjadi agenda di peringatan ini insya Allah sudah tersampaikan karena semuanya melalui media dan juga medsos. Media yang saya maksud resmi, kemudian ada medsos. Jadi luar biasa, sekali lagi kami baik pribadi maupun pengurus Paguyuban Wartawan Kulon Progo, Pak Sekda matur nuwun sekali sudah dilibatkan dalam khususnya pemberitaan. Itu. Baik, berarti sudah berjalan ya Pak pemberitaannya. Luar biasa sekali support dari rekan-rekan media. Kemudian saya ingin tanya ke Pak Sekda lagi. Semarak Hari Jadi ini kan sudah dimulai beberapa waktu yang lalu ya Bapak. Nah, apa saja rangkaian kegiatan Hari Jadi yang akan dilaksanakan oleh panitia ke depannya? Terima kasih. Saya apresiasi juga kepada Pak Asrul Sani selaku Ketua Paguyuban Wartawan Kulon Progo yang sangat membantu mensosialisasikan, kemudian memperkenalkan kegiatan program-program kegiatan dalam rangka hari jadi ini yang luar biasa sehingga terekspos semua kegiatan dalam rangka hari jadi ini. Dan perlu kami haturkan juga, kami sampaikan juga bahwa hari jadi ke-74 ini sudah kita mulai sejak tanggal 1 September kemarin. 1 September 2025 kemarin sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Kalau totalnya cukup banyak, kemarin awal kita rancang ada 39 kegiatan, tapi dalam dinamika perkembangan selanjutnya itu justru malah tambah, terutama dari Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, sehingga sekarang totalnya lebih 40 hampir 50 kegiatan untuk hari jadi ini. Yang ya, di bulan September ini saja sudah sekitar 13 atau 14 kegiatan yang sudah kita laksanakan. Karena tadi ditanya kegiatan, saya mohon maaf agak ngepek ya karena luar biasa nih kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Jadi awal tanggal 1 September itu sudah kita buka kick off hari jadi Kulon Progo yang ke-74 ini bersamaan dengan kegiatan Maneka Warna yang itu dari Dinas Kebudayaan, sekaligus pada saat itu karena situasi kondisi dinamika perpolitikan atau masyarakat agak gonjang-ganjing begitu, sehingga pada waktu itu kita rangkaikan juga dengan doa bersama dengan seluruh umat beragama di Kulon Progo, sekaligus kemudian juga deklarasi damai di Kulon Progo, karena pada saat itu banyak kemudian demo-demo di luar daerah, tapi alhamdulillah di Kulon Progo saat itu berjalan kondusif dan damai. Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan bulan September itu selain tadi Maneka Warna, kick off hari jadi,
Kemudian juga lomba gerakan menanam di pekarangan atau gempar. Ini yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Ini melibatkan seluruh kapanewon yang ada di Kulon Progo. 12 kapanewon sudah dilaksanakan. Itu di awal September sampai dengan tanggal 11, kurang lebih 11 September kemarin begitu. Kemudian juga di Dinas Kelautan dan Perikanan tidak kalah juga kegiatan yang dilaksanakan, ada lomba gerbang segoro. Ini juga di 12 kapanewon dilaksanakan ini hampir 1 bulan penuh, tanggal 2 sampai 30 September kemarin begitu. Kemudian juga ada Festival Rambanan atau Rambanan Festival, ini di Desa Wisata Purwosari, Girimulyo, ini oleh Dinas Pariwisata. Jadi intinya ini kita mencoba untuk menggali kegiatan-kegiatan lokal yang ada di Kulon Progo, lomba ngramban atau istilahnya kalau orang dusun itu ngarit seperti itu. Itu juga kita lombakan di Girimulyo. Kemudian masih banyak lagi di bulan September ada penyerahan tenda kepada 31 PKL. Kemudian ada bakti sosial di Dinas Perhubungan, termasuk bersih rambu-rambu lalu lintas dan juga pemotongan ranting-ranting pohon yang ada di pinggir jalan begitu. Kemudian juga yang dilaksanakan tidak di Kulon Progo, kita laksanakan di Taman Mini adalah Pesona Budaya Nusantara, yang pada waktu itu banyak sekali yang hadir, 500-an lebih peserta, termasuk warga-warga Kulon Progo yang ada di perantauan di Taman Mini. Sungguh meriah pada waktu itu. Duta besar juga, Pak. Gimana? Duta besar. Termasuk ada duta besar negara-negara sahabat. Ada kalau nggak salah 30-an duta besar. Kemudian tertarik untuk kemudian ikut menyaksikan di Pesona Budaya Nusantara ini saya kira Keren banget, boleh dong proposnya. Karena ini baru kita alami, banyak duta besar yang kemudian bisa tertarik untuk menyaksikan begitu. Kemudian masih ada gelar pesta diskon belanja untuk di Kulon Progo saja, harapannya untuk belanja di toko-toko swalayan yang ada di Kulon Progo. Ini sudah kita gelar sejak pertengahan bulan September kemarin, dan ini nanti masih akan berlangsung sampai dengan hari puncak hari jadi tanggal 15 Oktober nanti begitu. Masih banyak lagi, ada bedah rumah juga, ada 15 unit yang itu dari BPD DIY, itu juga kita laksanakan. Kemudian yang sekarang sedang berlangsung adalah Manunggal Fair yang di alun-alun. Nanti akan berlangsung sampai tanggal 4, dibuka tanggal 26 kemarin. Dan 400 stand yang ada di sana. Harapan kita nanti akan banyak kemudian pengunjung dan sekaligus tingkat jual beli bisa diraih. Target kita lebih dari 10 miliar harapan kita. Amin. Itu yang di bulan September. Nah, kemudian di bulan Oktober ini sampai akhir bulan masih banyak kegiatan-kegiatan. Intinya nanti masih ada peringatan Hari Pariwisata. Ini juga sudah kita laksanakan kemarin, baru saja tanggal 27 kemarin. Kemudian yang akan kita laksanakan nanti sampai tanggal 4 juga ada di Glagah Lagon Festival. Kemudian ada Glagah Tropika Laren, itu lari nanti di Pantai Glagah. Kemudian juga ada donor darah. Kemudian juga hari ini sedang kita laksanakan di Aula Adikarto, Gedung Kaca. Itu adalah seminar literasi pasar modal bagi pelajar-pelajar SMA. Kita harapkan anak-anak kita sejak dini sudah mengenal literasi keuangan, termasuk pasar modal ini, agar dia sejak dini sudah bisa kemudian paling tidak terpanggil untuk mandiri keuangannya. Ini juga sekaligus tujuan kita untuk mengurangi kemiskinan, sehingga kalau anak-anak muda sudah terbiasa kemudian mengelola keuangan secara mandiri, harapan kita mereka nanti setelah dewasa, setelah berumah tangga bisa kemudian mandiri betul, sehingga akan mengurangi angka kemiskinan di Kulon Progo. Kemudian nanti memang di puncak hari jadi malamnya akan ada
malam tirakatan nanti di halaman Pemda atau di Gedung Kaca kita rencanakan. Kemudian puncak hari jadinya tanggal 15 nanti pagi akan ada di DPRD ada bukan rapat kerja tapi paripurna hari jadi. Kemudian siangnya kita adakan upacara hari jadi di alun-alun. Kita harapkan nanti Ngersot Dalem berkenan untuk menjadi inspektur upacara. Harapan kita seperti itu. Masih banyak lagi, nanti ada kontes ternak di tingkat regional. Kemudian juga ada Menoreh Festival. Ini yang juga cukup menarik, termasuk Menoreh Art Festival ini akan menampilkan seluruh kabupaten kota yang ada di DIY, termasuk Menoreh ada lagi yang cukup menarik nanti Menoreh ke Menoreh itu tanggal 25, itu yang akan mendatangkan 22 kontingen dari Jawa dan luar Jawa di Kulon Progo ini. Masih banyak lagi, nanti ada Gladen Hageng Jamparingan, itu kita harapkan nanti bisa memecahkan rekor muri di Kulon Progo, sekitar 1.500-an nanti pesertanya. Kalau nanti habis, saya ulangi lagi, pada saat upacara itu kita juga akan memecahkan rekor muri untuk flash mob. Kita harapkan ada 7.400-an peserta nanti ikut flash mob di alun-alun Wates. Luar biasa. Sehingga paling tidak di hari jadi ini ada targetkan 2 rekor muri bisa dipecahkan di Kulon Progo begitu. Nah, akhirnya yang terakhir nanti akan ditutup dengan penutupan hari jadi dengan kegiatan festival ANTV Rame di alun-alun Wates. Itu kegiatan-kegiatan yang sudah kita rancang, mudah-mudahan nanti bisa berjalan semua dan bisa menghibur seluruh masyarakat Kulon Progo, karena ini menjadi pestanya rakyat Kulon Progo. Pesta rakyat ya, Pak. Ya, baik, dari sekian banyak program dan kegiatan hari jadi ini, mungkin Pak Sani, apakah ada yang menjadi pesan yang ingin ditonjolkan begitu? Kaitannya peringatan HUT ke-74 Kabupaten Kulon Progo, itu terasa sekali kuatnya semangat kebersamaan kolaborasi. Nah, bukti nyata dari kolaborasi itu sendiri bisa kita lihat dari rangkaian tadi, Mbak. Itu luar biasa, mulai dari UMKM, terus kesenian, budaya, olahraga. Yang kemarin itu Sirnas Poli Pantai di Gelagah itu diikuti oleh 33 kontingen dari seluruh Indonesia. Itu luar biasa itu. Dan seperti kata Pak Bupati, ada kelebihan lapangan poli di Kulon Progo. Dia memang betul-betul di pantai, bukan pasir yang dibawa ke kota kemudian buat ini. Artinya antara alam dan olahraga itu memang bisa dinikmati di Kulon Progo. Kemudian kolaborasi lain itu bisa dilihat dari acara-acara yang di alun-alun Manunggal Per. Itu semua komponen, semua komunitas ikut dan dilibatkan di situ. Dan hebatnya tidak mengganggu arus lalu lintas karena sudah diatur sedemikian rupa. Itu. Luar biasa sekali, Bapak. Ini ya, terasa sekali semaraknya sudah dari bulan lalu. Iya, dari September. Dari September. Oke, baik. Kalau di bulan ini kira-kira partisipasi masyarakatnya di bidang apa nih, Pak, untuk ke depan? Partisipasi masyarakat karena kegiatan hari jadi ke-74 Kulon Progo ini memang kita upayakan untuk menjadi pestanya masyarakat Kulon Progo. Jadi hampir semua kegiatan itu kita libatkan masyarakat. Wow. Kecuali di DPR ya, DPRD internal itu seperti itu. Bahkan upacara hari jadinya pun nanti akan banyak kita libatkan masyarakat untuk kemudian bisa terlibat. Bahkan pada saat upacara itu nanti mereka akan menonton upacara sekaligus kemudian dilanjutkan dengan flash mob. Itu ada 7.400 masyarakat yang kemudian hadir di situ ikut kemudian kegiatan itu. Jadi hampir semua kegiatan itu kita libatkan masyarakat
kemudian UMKM juga kita berdayakan, harapannya justru menjadi UMKM itu akan menjadi roda penggerak ekonomi di Kulon Progo, sehingga masyarakat akan semakin sejahtera melalui UMKM yang di Kulon Progo. Karena harus kita akui di Kulon Progo ini belum ada kemudian usaha yang menengah ke atas itu masih sangat terbatas. Sebagian besar 95% masih UMKM, dan itu kita libatkan sehingga mereka juga semua terlibat berpartisipasi sekaligus mendapatkan pendapatan lewat kegiatan-kegiatan tersebut. Gitu. Oke, baik. Untuk Pak Sani dan rekan-rekan media, sejauh mana nih jangkauannya berita ini nanti akan disebarkan? Melihat dari keterlibatan masyarakat, terutama oleh pemerintah kabupaten ya, artinya masyarakat ini kan terlibat ketika ada kegiatan yang diadakan oleh Pemkab. Nah, melihat begitu tingginya animo masyarakat terlibat dalam kegiatan HUT ke-74 Kabupaten Kulon Progo, dan masyarakat tidak hanya jadi penonton, tetapi juga pemain di situ, mulai dari UMKM tadi, dunia perbankan, belum lagi seni budaya. Tentu kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat ini menjadi daya tarik bagi media. Ada yang unik, bahkan kemarin tuh saya sempat masang foto penjual kacang, Pak. Jadi saya bukan menarik di dalamnya itu, ada penjual kacang yang memajangkan dagangannya dengan gerobak dengan kacang rebusnya. Ini kan luar biasa. Artinya dari sekelas pedagang kacang aja bisa dilibatkan, apalagi yang sudah memang sudah punya nama begitu. Itu, Pak. Keren sekali. Baik, Pak Sani, Pak Sekda, setelah ini kita akan rehat terlebih dahulu. Kemudian nanti akan kita lanjutkan lagi diskusi kita ya. Baik, terima kasih pemirsa. Nanti kita berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Baik pemirsa, berjumpa lagi bersama kami di podcast Opsiku. Tadi kita sudah sama-sama menyimak ya bagaimana rangkaian hari jadi, peringatan hari jadi Kulon Progo ke-74 yang sangat meriah dan luar biasa. Begitu. Lalu langsung saja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Sekda. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, apa yang menjadi keistimewaan tahun ini, Bapak? Jadi betul. Pertama, tahun ini kita selenggarakan sedikit kemudian diawali dengan situasi kondisi masyarakat yang kemarin agak kurang kondusif ya, sehingga memang kita berharap meskipun ini adalah pesta masyarakat Kulon Progo, tetapi kemudian kita kemas tidak kemudian hingar-bingar yang menghabiskan banyak anggaran yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk pembangunan. Sehingga di hari jadi yang ke-74 ini kegiatan-kegiatan yang kita susun adalah kegiatan-kegiatan yang benar-benar bisa diikuti oleh masyarakat Kulon Progo, UMKM di Kulon Progo dan lain sebagainya, sehingga keterlibatan aktif masyarakat dalam merayakan atau melaksanakan kegiatan hari jadi ini betul-betul ini menjadi hari jadinya masyarakat Kulon Progo, tidak hanya kemudian hari jadinya pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Kalau tahun-tahun sebelumnya harus kita akui banyak kegiatan-kegiatan yang memang dirancang oleh OPD di Kulon Progo, sehingga keterlibatan masyarakat ya sudah cukup banyak sebenarnya, tetapi masih kemudian didominasi oleh kegiatan-kegiatan dari pemerintah, dari OPD. Nah, tahun ini meskipun dilaksanakan oleh OPD, tapi hampir semuanya kita libatkan masyarakat sehingga menjadi bagian dari kegiatan perayaan hari jadi masyarakat Kulon Progo, bukan perayaan hari jadi pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Itu yang paling penting, sehingga seluruh masyarakat, baik dunia usaha, baik pemuda, baik pelaku-pelaku seni, budaya dan sebagainya terlibat di dalam peringatan hari jadi ke-74 ini.
Sehingga itulah yang membedakan, sehingga tema kita pun yang tahun ini adalah sinergi dan kolaborasi untuk Kulon Progo lebih sejahtera lagi. Itu yang sedikit kita agak bedakan tahun ini, lebih kepada masyarakat, meskipun juga menjadi leading sektornya atau yang akan menggagas dari OPD, tapi semua melibatkan masyarakat seperti itu. Baik. Itu yang membedakannya. Berarti dari masyarakat untuk masyarakat juga. Betul, ya. Tidak sekedar seremonial, Betul, tapi ya. juga kebermanfaatannya ya Bapak. Untuk masyarakat, betul. Oke, baik. Bagaimana tanggapannya Pak Sani, dan sejauh apa sih media ini menyampaikan pesan yang ingin disampaikan tadi? Seperti kita ketahui bahwa media ini memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mendukung pelaksanaan program Pemkab Kulon Progo. Sehingga begitu kita dilibatkan, otomatis apa yang menjadi pesan yang akan disampaikan oleh Pemkab itu masyarakat tahu. Nah, yang menarik itu besok pas di hari H, hari sakral itu, Pemkab itu juga akan menyampaikan capaian-capaian pembangunan Pak di koran. Nah, itu nanti itu bagian dari pertanggungjawaban publik menurut saya yang luar biasa. Jadi apa yang telah dicapai oleh Pemkab Kulon Progo, dalam hal ini motornya beliau, itu nanti masyarakat bisa tahu. Nah, media berkomitmen membantu apa yang menjadi program Pemkab Kulon Progo, sehingga itu menjadi masyarakat menjadi tahu melalui media bahwa ini yang belum, ini yang sudah, dan ini yang prestasi. Nah, kami berkomitmen sekali lagi, prinsipnya siap membantu dan mendukung apa yang menjadi program Pemkab Kulon Progo. Baik, berarti tidak sekedar memberitakan tapi juga mengedukasi masyarakat agar kita semua tuh tahu goals kita apa yang perlu dibenahi dan apa yang sudah bagus gitu ya Bapak. Baik, selanjutnya untuk Pak Sekda, apa harapan dan pesan Bapak untuk masyarakat Kulon Progo dalam momentum hari jadi ke-74 ini? Ya, terima kasih. Jadi momentum hari jadi ke-74 ini tentu menjadi harapan kita semua untuk kemudian Kulon Progo harus lebih maju lagi, harus lebih sejahtera lagi melalui momentum kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pada hari jadi ke-74 ini, dengan pelibatan seluruh komponen-komponen stakeholder, baik oleh pemerintah daerah, oleh masyarakat, oleh dunia usaha, oleh pemuda, bahkan anak-anak sekolah, itu semua kita libatkan. Dengan melibatkan seluruh stakeholder ini, kita harapkan pembangunan yang kita laksanakan di Kabupaten Kulon Progo ini, semua stakeholder merasa memiliki dan juga akan merasakan ikut menikmati hasil pembangunan. Sehingga kita harapkan perencanaan pembangunan ke depan tidak kemudian birokratis sentris begitu, tetapi harus kemudian melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Karena saya yakinnya bahwa pembangunan tidak akan berhasil kalau kemudian semua bertumpu pada anggaran pemerintah daerah. Sehingga kita harapkan kolaborasi antara pemerintah daerah, anggaran pemerintah daerah, APBD, kemudian dunia usaha yang sebenarnya juga luar biasa supportnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan para masyarakat, para pelaku usaha, para pemanfaat dari pembangunan ini terlibat secara aktif untuk ikut merencanakan pembangunan di Kulon Progo melalui momentum hari jadi ke-74 tahun 2025 ini. Sekali lagi, ini menjadi momentum untuk pembangunan melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat yang ada di Kulon Progo, tidak kemudian ini hanya menjadi seremonial upacara hari jadi saja, tapi melalui ini kita menggugah kepada seluruh masyarakat Kulon Progo, ayo bareng-bareng kita terlibat di dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Kulon Progo ini untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kulon Progo, seperti itu.
Luar biasa. Jadi kalau sekarang tuh kan eranya teknologi modern. Betul, Jadi ya. semua rangkaian, semua kegiatan bisa sama-sama kita cari, kita ketahui di sosial medianya Pemkab dan juga di media-media ya Pak Sani. Ya, Oke, untuk Pak Sani, apa harapan rekan-rekan wartawan terhadap penyelenggaraan Hari Jadi Kulon Progo di masa mendatang? ya. Di tengah era globalisasi dan digitalisasi, kita berharap pelaksanaan peringatan HUT Kabupaten Kulon Progo ke depan itu tentu lebih inovatif, dan ini sekarang udah luar biasa. Tapi dengan adanya tambahan-tambahan yang akan membuat peringatan ini menjadi lebih semarak, lebih bermakna, dan tentu pelibatan media massa baik elektronik, koran maupun medsos itu juga akan menambah gaung dari peringatan itu. Kegiatan setiap event-event yang dilakukan itu akan menjadi jangkauannya akan luar biasa. Ya. Dan kita juga tidak boleh melupakan bahwa kegiatan ini juga ada kegiatan yang seperti kata Bapak tadi, kalau kita mengandalkan anggaran APBD berat, maka alhamdulillah kita punya Danais Pak ya, itu luar biasa. Kegiatan terutama yang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu kita tidak bisa menutup mata, media pun dengan adanya Danais juga sering mendapat iklan Bapak. Jadi luar biasa, kami menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan akan semakin meriah, semakin inovatif, dan ada edukasi juga bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Luar biasa. Jadi kalau perayaan tahun-tahun sebelumnya sebagian besar kemungkinan dari Dinpar, Disbud, Ya. tapi saat ini kita sudah melibatkan banyak perangkat daerah dan juga menggali partisipasi masyarakat Ya. lagi lebih jauh. Ya. Luar biasa. Pak Sekda, mungkin ada yang masih belum terselenggara atau yang kayak misalnya seharusnya tahun ini bisa lebih nah tahun kedepannya mungkin bagaimana Bapak? Betul. Saya diingatkan Mas Asrosani tadi bahwa zaman sekarang sudah berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu ya. Sekarang sudah eranya teknologi informasi, digitalisasi dan lain sebagainya. Kita di pemerintah daerah mengajak bersama-sama dengan seluruh masyarakat Kulon Progo untuk kemudian betul-betul memanfaatkan teknologi informasi yang sekarang sedang digaungkan cukup serius begitu, agar karena bagaimana juga sekarang ini kalau kita mengandalkan pada tenaga manual manusia, kita pasti akan ketinggal. Teknologi informasi menjadi salah satu sarana alat untuk kemudian kita mengejar ketertinggalan di Kabupaten Kulon Progo ini. Sehingga saya juga menghimbau kepada seluruh teman-teman kami di birokrasi pemerintahan, ayo kemudian kita manfaatkan betul, kita ikuti betul zaman teknologi informasi ini. Jangan merasa yang sudah kemudian tua-tua, wah saya sudah gaptek, sudah tidak mampu dan sebagainya. Banyak sarana, kemudian juga media untuk kita kemudian bisa mengikuti teknologi informasi di Kabupaten Kulon Progo ini. Termasuk sekaligus juga perlu kami sampaikan juga bahwa ini zaman-zaman sekarang ini kita tidak dalam kondisi baik-baik saja, terutama masalah kemampuan keuangan daerah. Karena transfer keuangan ke daerah pun dari tahun ke tahun tidak kok semakin naik, tapi justru malah semakin turun. Sehingga dengan teknologi informasi yang kita lakukan, mudah-mudahan itu bisa menutup kemudian pertama kekurangan SDM. Kita dengan teknologi informasi kita menekan seminimal mungkin jumlah PNS yang ada, tapi terhadap pelayanan kepada masyarakat tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimal mungkin, ya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Kemudian juga tidak kalah pentingnya dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas ini, kita itu sebenarnya masih punya potensi-potensi yang belum kemudian sepenuhnya kita optimalkan semuanya. Lah melalui teknologi informasi ini, potensi-potensi
pendapatan asli daerah ini kita gali semuanya untuk kemudian kita bisa menentukan target terhadap pendapatan asli daerah ini nanti akan meningkat. Karena ketergantungan kita pada transfer pemerintah pusat saat ini masih sekitar 80%. Padahal tahun ini, tahun besok kemungkinan transfer keuangan ke daerah akan semakin turun. Kalau kemudian PAD tidak kita optimalkan, maka untuk membiayai kebutuhan rutin saja kita susah, apalagi untuk kebutuhan pembangunan. Tapi dengan teknologi informasi, insya Allah saya masih optimis bahwa meskipun APBD kemudian tidak sangat besar, tapi kita masih bisa yakin bahwa pembangunan di Kulon Progo bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo, sehingga kemiskinan di Kulon Progo yang masih cukup tinggi ini kita harapkan dapat diturunkan secara signifikan seperti itu. Baik, sebenarnya melalui sosmed itu kita punya banyak wartawan freelance ya Pak ya. Jadi kalau masyarakat misalnya datang ke Manunggal Fair terus tiba-tiba bikin reels gitu, itu agen penyebar informasi dan berita. Sebenarnya anak buahnya Pak San ini sekulon Progo kayaknya ya Pak ya. Gimana Pak respon masyarakat Pak terkait kemarin itu pemberitaannya? Kalau kaitannya pemberitaan luar biasa. Nah, kalau setiap media itu kan punya segmen masing-masing ya, elektronik sendiri, TV sendiri, koran sendiri. Nah, tentu dengan keberadaan teman-teman media ini akan paling tidak mendukung apa yang menjadi pesan-pesan dari Pemkab ini sehingga tersampaikan ke masyarakat luas. Nah, PWK dengan 21 anggotanya prinsipnya siap menunggu komando dari Pak Sekda. Prinsipnya bahwa ini loh yang patut diketahui oleh masyarakat, ini loh yang belum dilakukan, ini yang jangan. Itu tentunya teman-teman media memahami dan siap mendukung itu, menyampaikan pesan itu. Sinergi dan kolaborasi. Nah, betul, sinergi dan kolaborasi. Ini, betul. Oke, mungkin ada satu pendapat ataupun masukan ataupun kritik dan saran mungkin Pak ke Pemkab. Saya. Ya. Ini terakhir ya. Terakhir. Siap. Ini pesan yang luar biasa. Saya jujur Pak, saya punya harapan besar Kulon Progo ke depan akan masyarakatnya akan betul-betul insya Allah sejahtera Pak. Amin. Ya. Salah satu contohnya ketika Pemkab dalam hal ini Bapeda yang diinikan Pak Sekda di bawah dimotori Pak Sekda itu kerjasama dengan LL Dikti. Itu menandatangani PKS atau MOU 33 perguruan tinggi. Bayangkan kalau 15 saja yang berdiri di Kulon Progo ini, saya yang punya kos-kosan luar biasa. Belum lagi belum lagi pengadaan lahannya. Saya punya lahan, saya tawarkan dengan harga yang luar biasa. Belum lagi proses pembangunannya, mulai dari subkontraktor, mulai dari material, terus kos-kosan. Nah, kita lihat katakanlah kabupaten tetangga, saya sebut aja katakanlah Sleman. Itu maju itu bukan salah satunya karena perguruan tinggi dengan mahasiswa yang dari luar. Nah, artinya dengan adanya kerjasama kemarin dengan Pemkab dan 33 PT itu yang swasta, kalau UGM kan sudah ada mungkin. Nah, itu luar biasa. Kami masyarakat menaruh harapan besar dan itu juga bagian dari sumber pemberitaan, Pak. Itu nggak ada habisnya itu ketika misalnya salah satu perguruan tinggi membangun proses. Nah, tentu dari sisi pengadaan lahannya gimana, apakah Pemkab, saya bicara dari sisi pemberitaan ya Pak. Misalnya apakah Pemkab melakukan malah memberikan kesulitan atau memberikan kemudahan. Dari sisi itu aja pemberitaan luar biasa. Nah, sekali lagi ini luar biasa. Kita punya harapan masa depan dari satu sektor saja, dari pendidikan tadi Pak, itu luar biasa. Itu nih Mbak.
Oke, baik. Ini ya obrolan kita jadi semakin Iya. berkembang, semakin panas ini. Baik, dari Pak Sekda mungkin ada tanggapan Ya. atau closing Iya. statement terakhir? Terima kasih. Yang pertama dari menanggapi dari Mas Asrul Sani, betul kita baru saja menandatangani kerjasama dengan 33 perguruan tinggi yang ada di DIY. DIY. Ini tentu kita berharap betul, karena saya punya keyakinan bahwa daerah itu akan maju kalau kemudian di situ akan banyak perguruan tinggi Ya, berkembang di betul, situ. Pak, betul. Itu pasti pertama SDM-nya akan meningkat tinggi, yang kedua roda perekonomian akan bergerak luar biasa. Kita punya contoh UNJ saja yang di sini sudah mampu menggerakkan daerah-daerah di sekitar bisnis kos-kosan sudah luar biasa, banyak sekali. Belum nanti kemudian banyak orang-orang luar yang datang ke sini, pasti itu perekonomian yang luar biasa. Kolam renangnya juga. Kolam renangnya juga akan internasional Paris. jangan namanya. Bagus ya itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu sudah punya bandara internasional. Itu saya kira menjadi trigger kita untuk kemudian meningkatkan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Kita melihat 5 tahun yang lalu di Kulon Progo itu tidak ada hotel, tapi dengan adanya Bandara Zia kita sudah punya 4 bahkan 5 hotel bintang 3 ke atas begitu. Meskipun harus kami akui 5 tahun ini yang berkembang berdampak dari Bandaria baru sekitar Temon sampai Wates seperti itu, sampai Sentulah jalan sampai ke Jogja. Tapi yang wilayah-wilayah utara itu belum kemudian berdampak secara signifikan. Harapan kita dengan adanya Bandara Zia, apalagi ini sedang kita siapkan nanti embarkasi haji di Bandara Zia, yang insya Allah tahun 2026 nanti para jamaah haji dari DIY dan juga Jawa Tengah Selatan kita harapkan nanti berangkat hajinya dari Kulon Progo, dari Bandara Zia ini. Meskipun ada syaratnya untuk embarkasi haji. Yang pertama, bandaranya harus bertaraf internasional, itu sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, jumlah jemaah hajinya minimal 4.000. Di DIY memang baru 3.200-an, tetapi kemudian ditambah Jawa Tengah Selatan itu kita inventarisir kemarin sudah lebih dari 8.000. Artinya sudah terpenuhi untuk sebuah embarkasi haji. Yang ketiga, harus ada asrama haji. Ini yang kita belum punya. Tapi asrama haji yang kita belum punya, kita punya hotel di sekitar bandara. Dan itu bisa digunakan sebagai dalam tanda petik asrama haji. Betul. Bahkan bukan asrama haji, artinya menjadi hotel haji. Artinya kalau di Mekah, di Madinah, di sana nggak ada asrama haji, adanya hotel-hotel untuk haji. Nah, ini pertama nanti di Indonesia ini akan untuk persiapan pemberangkatan itu menggunakan hotel haji. Luar biasa. Nah, kita harapkan dengan nanti jemaah haji akan berangkat dari Kulon Progo ini, tentu perkembangan ekonomi di sekitarnya akan luar biasa. Karena biasanya satu jemaah haji itu akan banyak yang kemudian akan menghantarkan seperti itu. Contoh aja kita diberangkatkan dari Masjid Agung itu luar biasa kalau pas pemberangkatan itu sampai macet, apalagi nanti sudah di hotel di sekitar bandara. Itu kita harapkan melalui embarkasi haji ini betul-betul nanti Kulon Progo akan menjadi tidak sekedar tempat transit saja orang yang datang ke Jogja tapi hanya kemudian turun di Kulon Progo nanti kemudian lari lagi ke Jogja, tapi kita harapkan entah berapa hari mereka bisa kemudian menikmati, merasakan suasana di Kulon Progo. Itu yang kita harapkan, sehingga dengan begitu sekali lagi kita harapkan roda perekonomian di Kulon Progo ini akan semakin bergerak lebih cepat lagi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Seperti itu. Luar biasa. Seru sekali loh pemirsa, obrolan kita pada kesempatan kali ini dimulai dari hari jadi sampai tadi di ujung-ujung kita juga membahas rencana pembangunan Kulon Progo ke depannya. Tentunya semua itu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Amin. Baik, dengan ini kita sudah sampai di penghujung acara, Bapak. Terima kasih sudah rawuh. Terima kasih. Baik, sekian dari kami.
Saya selaku host mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan terdapat banyak kekurangan dan salah kata. Sekian, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.